Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Berjumpa lagi di channel kami, si calon jenazah yang berharap husnul khatimah. Harapan dan doa kami semoga saudara sekalian, kawan-kawan, sahabat, dan juga teman-teman di dunia maya dan juga para subscriber semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi selalu umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat calon jenazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang tidak menyadari bahwa Al-Quran membahas dengan lugas mengenai usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan, yang perlu diamati dengan sangat dan amat serius. Pada pembahasan usia 40 tahun ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Rabbku, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Maka usia 40 tahun ini disebutkan dengan jelas dalam ayat. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupan, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk selalu dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Boleh juga untuk orang-orang yang memang memasuki usia 40 tahun. Karena ayat ini pada akhirnya untuk kaum muslimin seluruhnya. Maka di dalamnya terkandung penjelasan yang jelas bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif dalam mempunyai keluarga yang harmonis. Di usia ini mengalami kecenderungan juga untuk selalu bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan. Quran Surat Fatir ayat 37. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam masa yang cukup untuk berpikir dalam ayat tersebut adalah ketika seseorang menginjak usia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia apabila menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat setelahnya, yaitu kematangan usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup dan kehidupan, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahiliahan, dan ketika usia muda lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian, penuh dengan qiraah, penuh dengan berfikir, bertanzurun sampai kepada bertadabbur kepada Al-Quran. Maka tidak heran tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas
bahwa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Juga dengan nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya alaihi salam. Mayoritas negara juga mensyaratkan bagi calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan elit seperti kepala negara harus setelah berusia 40 tahun. Walaupun hari ini undang-undang dirubah di negara kita, negara Indonesia, yang pada akhirnya wallahu alam bagaimana kebijakan finalnya. Kembali lagi bahwa masyarakat pun mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala orang tersebut telah berusia 40 tahun. Sahabat, kawan sejawat, dan juga orang-orang yang beriman yang dirahmati Allah, mengapa umur 40 tahun ini begitu sangat penting? Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode. Yang pertama adalah aulad. Rentangnya yaitu dari sejak lahir hingga akil balik. Kemudian yang kedua yakni syabab, atau diartikan pemuda. Rentangnya dari sejak akil balik hingga 40 tahun. Kemudian menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yakni yang ketiga adalah kuhul, yaitu 40 tahun hingga 60 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah suyukh atau syekh, ya, syekhun, yang mana rentangnya dari 60 tahun sampai ke atas atau lebih. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun ini, kawan-kawan, adalah meningkatnya minat, motivasi seseorang terhadap agamanya yang semasa mudanya mungkin jauh daripada agamanya, baik dengan menjalankan kewajiban sholat tepat pada waktunya, ataupun berjamaah, memperbanyak sedekah, menutup auratnya, atau dengan mengikuti kajian-kajian yang menambah keilmuan baik dari agama ataupun fikiran. Seolah-olah di usia ini merupakan momentum kembali manusia kepada fitrahnya. Walaupun demikian, bukan berarti di sini kami menyuruh kepada kawan-kawan atau menyarankan 40 tahun barulah bertaubat, karena pada akhirnya kita semua tidak mengetahui apakah umur kita sampai kepada 40 tahun atau lebih dari 40 tahun, atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan akhir riwayat yang semoga itu menggembirakan. Maka amat disayangkan jika ada orang yang telah mencapai usia ini akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya. Maka hal ini sebagai pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah sekaligus konsisten terhadap ajaran Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berupaya meringankan hisabnya untuk memudahkan hambanya dekat kepadanya, untuk memotivasi hambanya agar segera berangkat menggapai rahmat dan ridhonya.
Ini adalah keistimewaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi perlu kita ingat bersama kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, usia 40 tahun merupakan saat di mana orang harus berhati-hati. Ibarat waktu orang yang berumur 40 tahun ini mungkin sudah masuk usia senja. Sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak menyalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Begitupun halnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Mencapai usia 40 tahun beliau berjalan sambil memakai tongkat. Dan jika ditanya, maka beliau Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, agar aku ingat bahwa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara kecuali telapak kakinya saja yang masih terbang. Kecuali telapak kakinya saja yang masih terbang dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syariat lazim bagiku. Masya Allah. Inilah gambaran salah seorang ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengingatkan, menjadikan alarm adalah tongkat yang dipakai beliau untuk mengingatkan bahwa dirinya sudah masuk ke dalam dimensi akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian bisa datang kapan saja. Satu perkara yang harus kita senantiasa sadari bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja tanpa ada tanda, tanpa ada alamat, tanpa ada yang mengira. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk mulai memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sialah hidup kita. Jika ternyata umur kita tidak panjang, maka dari itu di sisa-sisa usia kita, marilah kita mulai berbenah diri untuk meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makan dan tidur, serta menjaga keistiqomahan dan berusaha meningkatkan kualitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak manusia yang tertipu dengan keindahan dunia dan isinya yang tentunya bersifat sementara. Maka kita berharap menjadi insan yang berjaya dan selamat di dunia dan akhirat. Kelak janganlah menunggu hingga esok untuk membuat persediaan menghadapi kematian, karena mati bisa datang kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga channel ini bisa berkembang dan menjadikan amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe kepada channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.